kan, sekali waktu dapat sembako dan lain sebagainya. Tetapi bagi orang yang berpikir normal, orang seperti ini itu malah justru tega kepada rakyat kecil. Wajah memang deso, dan kata Jokowi dia disebut pelongo-pelongo nggak apa-apa gitu ya, disebut tolol, disebut pelongo-pelongo, tapi dia tidak menyebut bahwa dirinya bajingan, nggak. Tetapi kelakuannya justru tidak punya belas kasih pada orang-orang desa, orang-orang yang ekonomi lemah ya. Jokowi ini memang pro rakyat kecil itu, atau justru malah menyengsarakan rakyat kecil ya. Ini terkait pemirsa subsidi dari 25 kereta ekonomi ya, yang sudah barang tentu harganya murah meriah dan menjadi fasilitas yang dinikmati oleh orang-orang yang layak untuk mendapatkan itu. Artinya memang rakyat kecil dicabut ya, dicabut ya. Dan Jokowi alihkan ke kereta cepat Cina, kereta super eksekutif disubsidi, dan itu menjadi persoalan ya, karena bisa jadi dasar dia memberikan subsidi ini adalah ketakutan bahwa kereta ini tidak ada lagi yang mau menumpanginya. Kalau nggak disubsidi, itu mungkin kereta ini akan wirawiri Jakarta Padalarang ya, tidak sampai Bandung, bolak-balik hanya gerbong kosong aja, nggak ada keretanya. Dan dia takut bahwa ini akan menjadi titik yang membuat dia keok, termasuk capres yang didukungnya. Dan karena itu malah mengorbankan kereta ekonomi ya, harga tiket kereta ekonomi malah dicabut tuh pemirsa. Jadi para buzzer bisa dijelaskan kenapa alasannya begitu ya. Para buzzer, ini persoalan kebijakannya ini, apakah ini kebijakan pro rakyat atau pro ketakutan dirinya sendiri karena membuat proyek strategis nasional ratusan triliun, kemungkinan gak ada penumpangnya ya, sudah diundur ya kan, biaya bengkak gitu kan. Dan pada akhirnya Jokowi mungkin dan seluruh kabinet itu ketakutan kalau ternyata setelah digratiskan beberapa waktu, akhirnya tidak ada orang yang menaikinya karena tiketnya terlalu mahal. Bahkan ya setelah disubsidi pun masih belum tentu ada yang naik. Ada sih, tapi mungkin kapasitas tempat duduknya itu nggak terisi sampai separuh. Misalnya berani begitu ya, digratiskan 2 bulan atau 3 bulan, kemudian setelah itu tarif normal walaupun disubsidi, kabarnya 250, dan siapa yang akan naiknya itu akan menjadi kecemasan tertentu ya, karena bersaing dengan travel ya, bersaing dengan bis, bersaing dengan kereta parahyangan. Tapi kereta parahyangan ini kabarnya kalau menurut versinya Luhut bisa dihentikan. Jadi kocak semua 2 orang ini ya. Ini pemirsa berita-berita yang mengejutkan gitu ya. Rencana Presiden Jokowi akan memberikan subsidi untuk kereta cepat bakal memicu kemarahan rakyat. Karena sebelumnya Jokowi telah mencabut subsidi 25 kereta kelas ekonomi. Kalau jadi ada subsidi untuk kereta cepat, emosi rakyat bisa memuncak. Nah, rencana subsidi kan uangnya dari APBN. Sebelumnya Presiden seenaknya menghapus subsidi untuk 25 kereta ekonomi. Loh, kok enak aja sekarang mau diberikan kepada kereta cepat ya? Otaknya ditaruh di mana itu? Ya, ini tambahan dari sama. Gimana logikanya? Nah, itu sama ya. Otaknya ditaruh di mana itu? Di mana logikanya? Itu kata Antony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies di Jakarta. Dan saat baru menjabat presiden pada 2014, kata Antony, Jokowi mencabut berbagai macam subsidi untuk kelompok masyarakat bawah. Selain BBM, subsidi untuk 20 kereta kelas ekonomi dihapus per 1 Januari 2015. Terdiri dari 11 kereta ekonomi jarak jauh dan 9 kereta ekonomi jarak sedang. Subsidinya dicabut. Tak berhenti di situ, ya kan? Pada 1 Januari 2019, Jokowi kembali menghapus subsidi untuk kereta api jarak jauh kelas ekonomi, yakni KA Logawa, Brantas, Pasundan, KA Gaya Baru Malam Selatan,
dan mata remaja. Kelewatan kan? Ya iya, terus mau disebut apa ini orang, kan begitu. Ya itu sekali lagi, bagi rakyat yang seneng, rakyat kecil yang seneng dihapus subsidinya, ya silakan menyanjung-nyanjung gitu kan. Sekali waktu dapat sembako dan lain sebagainya. Tetapi bagi orang yang berpikir normal, orang seperti ini itu malah justru tega kepada rakyat kecil. Wajah memang deso, dan kata Jokowi dia disebut pelongo-pelongo nggak apa-apa gitu ya. Disebut tolol, disebut pelongo-pelongo, tapi dia tidak menyebut bahwa dirinya bajingan, nggak. Tetapi kelakuannya justru tidak punya belas kasih pada orang-orang desa, orang-orang yang ekonomi lemah, ya.